Ketika ada orang melahirkan itu eh, kalau di lingkungan kita kebanyakan bayinya itu kemudian diadani mendekat ke telinga yang kanan, kemudian diikomai dengan mendekat ke telinga yang kiri. Nah, seperti itu apakah memang ada dasar hukumnya atau memang ya cuma istilahnya tambah-tambahan orang-orang Jawa lah mungkin seperti itu. Doa agar mempercepat terhadap kondisi persalinan itu wujudnya adalah nazm. Nazmnya itu adalah kalau dibunyikan Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud, seperti itu. Pernah hafal saya Pernah ini ya, tapi lupa sekarang. Kemarin praktek tidak waktu Praktek ya. tapi sekarang lupa. Karena itu Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama saya Ga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, di video kali ini kita akan membahas ini Mas, teman-teman ini pertanyaannya kontroversi terus nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ada yang tanya ya jadi harus kita jawab. Harus kita jawab. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, Mas Abdullah, sambil minum dulu Mas, agak haus ini. Ya, ini Mas. Ya. Ini terkait ya masih ada hubungannya dengan adat lingkungan, adat tradisi ya, tradisi di masyarakat. Ketika ada orang melahirkan, kemudian itu kan ada yang ya ini sesuai yang saya bilang tadi agak kontroversi ya, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak. Ketika ada orang melahirkan itu kalau di lingkungan kita kebanyakan bayinya itu kemudian diadani mendekat ke telinga yang kanan, kemudian diikomai dengan mendekat ke telinga yang kiri. Nah, seperti itu apakah memang ada dasar hukumnya atau memang ya cuma istilahnya tambah-tambahan orang-orang Jawa lah mungkin seperti itu. Apakah memang ada dasarnya Mas? Kalau jika tidak ada dasarnya, apakah memang seperti itu? Ya intinya diperbolehkan atau tidak? Ya, diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan terhadap pembahasan fikih kita bersama. Yang saya hormati kepada seluruh pemirsa Ngobrol Fikih, pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan yang sangat unik sekali. Ketika di masyarakat itu sering terjadi ketika setelah melahirkan bayi itu nanti diazani, didekatkan di telinga bagian kanan, kemudian diikomahi yang didekatkan dengan telinga bagian kiri. Jadi Mas ya? Iya, Oke. betul. Akan kita bahas. Sebelumnya alangkah lebih seyukianya akan kita berikan trik terhadap ketika seseorang itu melahirkan. Jadi bagi seorang bapak, pemirsa semuanya yang saya hormati, bagi seorang bapak itu ketika kita mempunyai istri itu, ketika kondisi pada waktu melahirkan jangan takut. Jadi ada loh Mas, ketika istrinya melahirkan kemudian laki-lakinya nggak berani mendekat, tidak berani menemani. Ada juga yang di situ takut, ada juga yang di situ nggak berani. Bagaimana lah itu alasannya? Bagi saya juga kurang tepat. Gak tega. Ini akan saya berikan trik Mas. Jadi gini, ketika ada seorang perempuan di situ melahirkan itu biasanya kan sangat lama ya Mas. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Betul. Banyak orang itu bertanya pada saya terkait bagaimana doa ketika seseorang itu mempunyai istri, kondisinya itu mau melahirkan, biar melahirkan dengan cepat. Ya, secara tidak langsung doa untuk pacu, doa pemacu bayi agar di situ memang mempercepat agar mempercepat terhadap kelahiran.
Dulu waktu saya mondok mas di pondok pesantren Dawar, tepatnya di Dawar Manggis Mojosongo Boyolali itu, sama Mbah Yai pernah diijazahi doa agar mempercepat terhadap kondisi persalinan. Itu wujudnya adalah nazum. Nazumnya itu adalah kalau dibunyikan Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Seperti itu. Pernah hafal saya. Berapa ini ya? Tapi lupa sekarang. Kemarin praktek tidak waktu praktek ya. Tapi sekarang lupa. Karena itu Mungkin hafalinya nanti kalau udah hamil lagi. siap. Ini mas, jadi gini, keampuhan doa itu seperti itu. Maka dikatakan doa usilahul mu'min. Jadi doa itu menjadi sebuah senjata bagi orang yang mempunyai iman. Ketika kita sudah punya senjata, suatu saat bisa kita gunakan, walaupun pada waktu itu lupa ya. Seperti itu, walaupun tidak digunakan di situ lupa. Nah, itu penting mas. Jadi ini pada waktu saya ngaji ibu-ibu itu, doa ini sudah saya berikan kepada ibu-ibu juga. Dan banyak yang praktek di situ manjur mas. Manjur, mempercepat terhadap kelahiran tadi. Jadi kalau bisa dikatakan lebih ringkas, doa pacu untuk melahirkan. Ya mas ya. Bisa dihafalkan. Oh ya. Tadi kan pelan-pelan juga. Ya, pelan-pelan nanti bisa dihafalkan. Oke. Itu. Jadi, nah setelah melahirkan, ini proses dulu ya mas. Berarti Ya, bisa urut lah. Setelah melahirkan, itu tradisi yang terjadi di masyarakat kita itu kemudian diazani, didekatkan dengan telinga bagian kanan, kemudian diikomahi, didekatkan telinga bagian kiri. Yang menjadi pertanyaan, ini merupakan kebiasaan yang di situ dibuat-buat atau betul. memang di situ ada dasarnya? Betul sekali. Nah, ini kan terjadi perselisihan juga di masyarakat itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, Enggak ada dalilnya. nggak ada dalilnya. Yang di situ ada juga mengatakan tidak apa-apa. Sunnah. Toh di situ juga tidak menimbulkan efek sampingan seperti itu ya, tidak menimbulkan efek sampingan seperti itu. Oke, agar lebih terarah maka akan kita bacakan terhadap rekomendasinya. Ini saya ambilkan dasar dari kitab Bajuri juz 2 mas, tepatnya halaman 305. Baju itu syarahnya ini. Fathul Fathul Qorib. Qorib. Nah, ini saya mulai dulu dari 304-nya ya, dikatakan di sini. Qauluhu wa yusannu ayu adzana. Disunnahkan ketika ada bayi yang dilahirkan di situ diadzani. Kemudian tengahnya walau min imro'atin au kafirin. Baik bayinya itu berupa bayi yang di situ perempuan maupun bayi yang di situ kafir, dalam arti agama juga tidak Islam, itu juga tetap di situ disunahkan untuk diadzani. Wa qauluhu ayu azana fi uzunil maulid al yumna ay wa yuqimu fil yusra. Jadi disunnahkan di dalam azannya didekatkan dengan telinganya bayi yang kanan, kemudian diikomahi didekatkan dengan telinga bagian kiri. Ini fikirnya seperti itu. Hukumnya adalah sunnah. Tapi ini masih dikuatkan lagi mas dengan hadis li khobari Ibnu Sunni. Dikatakan hadis diambil dari Ibnu Sunni, dikatakan man wulidalahu mauludun fa'azana fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu umusibyan. Barang siapa ketika kok di situ melahirkan, kemudian anak itu tadi diazani, didekatkan dengan telinga bagian kanan, kemudian diikomahi, didekatkan bagian telinga bagian kiri, lam tadurrahu umusibyan, maka dia akan diselamatkan dari bahaya, wujudnya adalah bahaya umusibyan. Lah umusibyan itu apa? Ayat tabi'atu minal jinni. Umusibyan itu merupakan golongan jin. Maka kalau kita tarik kesimpulan mas, ada yang di situ bayi itu kalau orang Jawanya itu kena sawan nih mas. Iya, betul. Kena sawan. Jadi sawan itu merupakan kalau itu bisa digaris bawah itu merupakan
barang-barang yang gaib. Barang-barang yang gaib. Nah, musibian itu tadi. Maka dengan kata lain, ketika di situ kok bayi itu dilahirkan, diazani, didekatkan ke telinga bagian kanan, diikomai, didekatkan telinga bagian kiri, ini merupakan bagian daripada doa menjaga dari jabang bayi itu tadi, agar di situ dijauhkan dari bahaya wujudnya setan yang tergolong adalah jin di situ, agar tidak di situ mudah kena sawah, istilah Jawa, mudah kena sawah gitu. Sudah selesai mas. Saya lanjut lagi, ini masih banyak mas. Penting sangat ini. Nah setelah kemudian di situ diadzani, kemudian dan diikomai. Tradisi yang ada di masyarakat itu biasanya dibacakan dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu nanti terjadi di masyarakat kita seperti itu. Apakah di situ juga ada rekomendasi dasar kitabnya? Langsung kita bacakan faedatun naqula an syaihi Dairobi annahu yusannu ayyaqra'a fi udhunil maulidil yumna surata inna anzalnahu li annaman fu'ila bihi dzalika lam yaqdirullahu alaihi zinatul umrihi. Dikatakan di sini ada sebuah faedah. Syekh Ad-Dairobi itu mengatakan disunnahkan ketika ada bayi kok di situ dilahirkan, maka dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, fadilahnya apa? Ketika kok ada anak lahir kemudian dibacakan dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai, itu mempunyai faedah, maka anak itu kelak pada waktu dewasanya baik laki-laki maupun perempuan akan dijauhkan dari perbuatan zina. Penting nih mas ini, penting. Sebab kalau kita garis bawahi sekarang itu pergaulannya sangat bebas sekali. Betul. Maka dengan kita mengaji pada kesempatan malam hari ini, beberapa dawuh para alim ulama kita laksanakan punya tujuan apa? Itu tadi. Anak pergaulan bebas, terkadang pamit dengan orang tua di situ melaksanakan kuliah ataupun sekolah, padahal di situ sudah pulang, di situ tidak sampai dengan pulang, mungkin pergaulannya sangat bebas sekali, ini berbahaya. Meeting ngaji, ya, ada kemungkinan pamit ngaji pulangnya juga terlalu lama gitu, ngajinya udah selesai nggak langsung pulang. Itu, ini casualnya seperti itu. Nah makanya kalau hubungannya dengan bayi, maka dibacakan Inna Anzal itu tadi, tujuannya apa? Untuk menjaga bayi kelak di waktu besarnya dia tidak melaksanakan perbuatan zina, baik anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan, seperti itu. Kalau saya mendapatkan tambahan lagi itu mas, tidak Inna Anzal saja, kalau dari gurunya saya itu ditambah dengan ditambah, kalau saya yang sering saya laksanakan mas, itu dibacakan Qul huwallahu ahad 3 kali. Faedahnya betul. Faedahnya agar anak itu nanti dijadikan anak yang ahli ibadah. Itu kemudian dilanjut lagi dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Wa'awidzatain. Itu punya faedah kelak anak itu tidak mudah kena daripada godaan syaitan lah itu. Seperti ini sawan itu tadi. Dan setan-setan itu kalau mau ingin mendekat dengan dibacakan itu tadi, insya Allah lebih terjaga lah baik-baik itu. Kemudian saya sarankan yang tambah ayat kursi aja. Kursi ini juga termasuk ayat penjaga. Nah, setelah itu baru ditambah dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu afdolnya ketika membacakan adalah 7 kali. Afdolnya 7 kali. Ini perlu digarisbawahi pada pemirsa semuanya. Ilmu ini juga ilmu penting ya, penting. Kalau di dalam kalangan pesantren itu tidak semuanya ini diajarkan. Iya betul. Hanya pesantren-pesantren tertentu ataupun salaf lah. Salaf lah, ataupun di situ mondoknya lama kemudian diizahnya dengan gurunya seperti itu. Ini sangat penting sekali sebagai langkah ke depan kita ketika kita mempunyai istri dalam kondisi yang di situ mengandung kemudian melahirkan sampai pada detik-detik ke sana itu dilaksanakan perkara seperti ini. Itu mas. Nah ini sangat penting sekali ya.
dan sangat jarang dipublis ini, sangat jarang dipublis. Bahkan di pesantren tidak semua, ya terutama yang mondoknya nggak lama nggak sampai selesai, ya, itu kemungkinan besar nggak dapat. Apalagi untuk teman-teman ya seperti kita yang nggak pernah mondok lah. Seperti kita yang nggak pernah mondok ya, sangat luar biasa sekali kita bisa mendapatkan ilmu seperti ini. Oke, alhamdulillah Mas. Nah, masih ada pertanyaan Mas terkait itu ya. Untuk yang mengadzani bayi itu tadi, itu apakah wajib bapaknya si bayi, atau boleh ibunya, atau boleh diwakilkan? Karena jujur saja saya itu 2 kali Mas ngadzani anak orang. Tetangga saya itu kan, karena ya istrinya meyakini itu kalau bayi itu ya sunahnya diadzani, tapi suaminya tidak memperbolehkan, katanya itu tidak ada tuntunannya. Ya seperti itulah, karena perbedaan pendapat. Tapi karena istrinya memiliki keyakinan seperti itu, keyakinan yang kuat, saya kan mengantarkan tetangga saya itu ke bidan, kemudian ya nunggu, karena tetangga dekat ya, nunggu sampai lahir. Iya. Setelah lahir, mas belum anakku diadzani. Loh lah, papa ini dia. Saya gitu loh, nggak keliru ngadzani ibunya loh. Enggak. Nah, seperti itu. Apakah wajib bapaknya atau boleh diwakilkan? Iya. Kalau kita gini Mas juga, menarik kesimpulan daripada hadisnya Kanjeng Nabi, itu tidak ada kesimpulan siapa yang harus mengadzani. Kalau kita melihat Abdul, bapak itu mempunyai tanggung jawab lah. Yang ibarat mempunyai anak itu tidak cukup dengan ibunya saja, tapi juga harus ada bapaknya. Dengan kata lain, kondisi ibu yang di situ baru posisi menghabiskan banyak tenaga untuk melahirkan cabang bayi itu tadi, maka seyogianya, alangkah lebih afdolnya adalah bapaknya. Tapi tidak menutup kemungkinan bapaknya nggak bisa azan. Iya. Nggak bisa azan. Azan keliru. Azan keliru, bolak-balik saja ini. Nah ini. Maka di situ bisalah diwakilkan terhadap orang yang ada di sekelilingnya, atau di situ simbahnya dan sebagainya, yang baku di situ memang dan kesunahannya diajarkan seperti itu. Tapi untuk kesunahannya itu ya masih tadi kan, kalau bapaknya meyakini tidak boleh atau bapaknya tidak ada, itu yang lebih sunnah itu apakah ibunya atau saudara ibunya yang laki-laki? Intinya disunahkan laki-laki atau perempuan? Lebih afdal laki-laki atau perempuan? Kalau kita melihat dari letter bahasa azan itu kalau kita hubungkan dengan permasalahan sholat itu kan nggak ada azan yang dilaksanakan oleh perempuan. Maka dengan kata lain, laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan azan itu tetap di situ afdalnya laki-laki. Oh, laki-laki seperti itu. Dan tidak keluarga juga tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting yang diazani bukan ibunya tadi. Oke. Jadi teman-teman, ini kesimpulannya untuk bayi diadzani itu hukumnya adalah sunnah dan ada dasarnya ya. Sekali lagi ini ada dasarnya, tidak mengada-ada. Karena mungkin teman-teman ada sering mendengar bahwa itu tidak ada tuntunannya, ya mungkin belum menemukan saja. Ya, kalau sudah menemukan, teman-teman sudah mendengar ini, ya oke lah, silakan monggo dilaksanakan lebih baik. Jika tidak ya nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan yang mengadzani seperti itu. Oke, siap. Oke, mungkin cukup untuk video kita kali ini, dan sudah sangat jelas tadi, dan ada ijazah bacaan untuk mempercepat kelahiran, untuk mempercepat doa ketika seorang istri sedang melahirkan ya, itu bisa dihafalkan, dan jika bisa diberikan ke istri juga agar bisa mengamalkan juga ya Mas. Itu seorang istri juga bisa mengamalkan itu ya? Bisa dong, bisa. Jadi sangat luar biasa sekali untuk video kita kali ini, sangat ilmu yang sangat luar biasa sekali, sangat jarang bisa kita dapat di platform lain mungkin. Ya mungkin cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, mungkin cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan